Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Ayat 170 ya, Pak? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wa idza qila, dan jika dikatakan, wa idza qila, dan jika dikatakan, lahumu itu aslinya lahum. Lahumu aslinya apa? Lahum. Dan apabila kila dikatakan, ini kila itu aslinya kuwila. Kan kemarin kita belajar tentang fi'il itu ada yang aktif, ada yang pasif. Ya Pak ya, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau kataba menulis, kutiba ditulis, ja'ala menjadikan, ju'ila dijadikan, kholaqa menciptakan, khuliqa diciptakan, qala berkata, kila dikatakan. Ini bentuknya pasif. Pasif itu istilahnya majhul kalau dalam bahasa Arab. Kata dasarnya qaulun, qaul, ucapan. Wa idza qila, dan apabila qila dikatakan lahum pada mereka. Apabila dikatakan pada mereka, ittabi'u ma anzalallahu. Ittabi'u, tabi'a artinya mengikuti, karena ini bentuknya perintah, maka artinya ikutilah. Ikutilah.
ikutilah, karena ada wawu alifnya bisa ditambahi kalian. Ikutilah, karena ada wawu alifnya ditambahi apa? Kalian. Kalian ikutilah. Ma anzalallahu, ma apa-apa. Kalimat anzala huruf terakhirnya dhammah. Ya. Berarti Allah menjadi apa? Allah menjadi pelakunya. Ya. Ma anzalallahu, apa-apa yang Allah turunkan. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata. Kalau kila kan tadi apa? Dikatakan. Kalau qala, mengatakan. Nah, ketambahan wawu alif, pelakunya jamak. Jadi wawu alif ini menandakan apa? Jamak. Jamak itu antara mereka sama kalian. Jamak itu, ya. Pilihannya cuma dua, mereka atau kalian. Qalu, mereka berkata. Ada wawu alifnya itu. Mereka berkata. Bal, tetapi nattabi'u, ada nanya berarti kami. Tabi'ah tadi apa? Mengikuti. Jadi maksud saya kalimat tabi'u yang ini dengan tabi'u yang ini sama. Satu kata. Ya, antara tabi'u dengan nattabi'u, tabi'u lagi. Ini satu apa? Satu kata. Cuman bedanya kalau tadi yang pertama bentuk kalimat perintah, ya kan? Ada wawu alifnya, ikutilah kan gitu ya. Cuman kalau yang kedua ini karena berawalan na, menjadi pelakunya adalah kami. Berarti kalau nattabi'u, kami apa? Mengikuti. Kami mengikuti. Tetapi kami mengikuti ma'alfaina, apa-apa yang kami telah dapati. Ada maknanya kami telah ya Pak. Ini saya kotakin, kami telahnya. Kami telah itu dari mana? Diambil dari mana? Dari huruf, kami telah ini dari huruf na yang ini. Ya, alfaina, nanya ini. Nanya ini bermakna apa? Kami telah. Jadi kalau alfai, alfaya artinya mendapati atau menemukan, memperoleh, boleh. Tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami peroleh, alaihi, atasnya. Kami peroleh apa? Aba'ana. Ada yang menerjemahkan nenek moyang kami, ada yang menerjemahkan bapak-bapak kami, orang-orang tua kami. Bapak pilih yang mana? Nenek-nenek. Aba itu berasal dari kata abu. Ya. Kalau pernah dapat share-sharean yang viral itu Pak. Ada baju tulisannya Arab, tulisannya Abana. Baju tulisannya kaligrafi. Abana. Nggak taunya itu punyanya orang Kristen. Abana. Bisa di googling tuh. Apa tulisan kaligrafi Pak, Arab tulisannya. Abana. Nggak tahu artinya itu Bapak kami. Bapak, Tuhan Bapak itu.
Abana. Iya. Oh, itu salah. Itu di sablon, ya kan, kaos dibawa ke masjid. Padahal tulisannya itu tulisan orang sana. Iya. Ya, kebiasaan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi Nasrani itu mengatakan keturunan ya, bapak. Nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami dapati oleh apa siapa tadi? Aba'ana, orang-orang tua kami. Ya, pendahulu. Makanya abun itu artinya bapak, begitu aba'ana kok artinya nenek moyang. Karena bahasa Indonesia nggak ada. Bapak moyang nggak ada. Ibu Pertiwi ada, Bapak Pertiwinya nggak ada. Ibu kota ada. Awalaukana, ada berapa kata Pak? Awalaukana. Awalaukana ada 4 kata. Awalaukana. Wa artinya dan a apakah, itu dari wanya ya. Dan apakah lau jika kana ada. Aba'uhum. Nah ini, aba'uhum berarti sama dengan aba'ana. Sama. Bedanya apa Pak? Kalau tadi berakhiran na, maka artinya kami. Kalau hum artinya apa? Mereka. Berarti aba'uhum, orang-orang tua mereka. Kalau misalnya diartikan nenek moyang, ya nenek moyang mereka. Aba'ana, nenek moyang kami. Aba'uhum, nenek moyang mereka. Kalau nenek moyang kalian jadi apa? Aba'ukum, pakai kum. La ya'qiluna syai'a, mereka tidak berpikir sesuatu atau tidak berpikir sedikit pun. Wala yahtaduna, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, kalau ada tanya, yahtadun, ada tanya, maka artinya mendapat. Kalau nanti kok taknya dihilangkan, yahdu misalnya, artinya memberi petunjuk. Kenapa? Kata mereka diambil dari mana? Kata mereka itu diambil dari ya dan wawunun ini. Ya. Nah, contohnya kayak gini contoh. Nah, ini misalnya contoh. Setiap ada kosakata, ini nggak bisa dicoret-coret ini PDF yang ini. Setiap ada kosakata yang awalannya ya, kok diakhiri wawunun, maka kalimat tersebut domirnya atau pelakunya adalah hum. Hum itu apa? Mereka. Bapak apal kan, domir kan? Ini nih, ke bawah bacanya. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Terjemahannya gampang. Dia laki-laki satu, dia laki-laki berdua, mereka laki-laki. Dia perempuan satu, dia perempuan berdua, mereka perempuan. Kamu laki-laki satu, kamu laki-laki dua, kalian laki-laki, perempuan satu, kamu perempuan dua, kalian perempuan.
Aku laki-laki, aku perempuan. Kami laki-laki, kami perempuan. Eh? Ya, karena kalau lagi goes atau goes huwa, huma, humia. Terus lagi senam, senam mbak. Senam itu kalau rata-rata kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu udah nggak musim. Huwa, huma, hum, gitu. Nah, tadinya tak suruh ngapalin tadinya pak. Tadinya suruh ngapalin ini domir. Ya, karena memang perubahan fiil itu nggak bisa lepas dari domir ini, nggak bisa lepas. Tapi kan masa untuk menghafalkan itu sudah kelewat. Enggak, kalau bisa mah nggak ruwet. Kalau bisa nggak ruwet. Bapak pinter kimia. Menurut saya kimia itu ruwet. Tapi kalau yang bisa kan enggak. Sebetulnya ilmu itu sama. Nah, jadi setiap perubahan kata kerja itu tidak bisa lepas dari yang namanya domir. Itu. Nah nanti coba nanti Google di YouTube syair domir gitu. Syair domir. Nanti kan huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu buat. Itu kalau di pesantren-pesantren gitu. Ayo, ya domir, huwa huma hum, iya huma hunna. Terus apal. Artinya, artinya itu sebetulnya gampangnya gini Pak, dibagi semuanya minimum, dibagi 3-3 semua. 3, 3, 3, 3, kan 3 kan? 3, makanya warnanya dibeda-bedain. 3, 3, 3, 3. 3 pertama, laki-laki. Berarti tinggal 1, 2, 3, gitu ya. 3 kedua, perempuan. Berarti 1, 2, 3. Nah, 1 sampai 6 itu untuk orang ketiga. Mereka. Ya kan? Itu ngitungnya gini, Pak. Nggak bisa dicoret-coret sih masalahnya. Kayak dikunci ini. Enggak, ini banyak masalah jadi. Enggak, ini maksud saya gini. Misalnya gini, Pak. Ya, pertama 3. Huwa, huma, hum. Nah, ini kan dari atas itu kan 6 6 domir itu kata ganti orang ketiga. Nanti 6 lagi kata ganti orang kedua. Yang kedua, yang terakhir, 2 yang terakhir kata ganti orang pertama. Itu kan? Ana nahnu. Itu. Nah, ini huwa berarti dia. Huma ada alifnya berarti berdua. Hum mereka. 1, 2, 3 gitu kan ya, laki-laki. Namanya mudakar. Nah sekarang 2 yang kedua. Ya 3 yang kedua. Dia berarti dia perempuan. Kalau ngelihat dia, ingat istri Pak. Dia, ya kan? Istri. 1. Kalau huma berarti istrinya berapa? 2. Hunna istrinya berapa? 3 atau 4. Banyak. Langsung cepet itu hafal langsung. Itu ya. Nih. Nah, mulai dari anta ketiga ya 1, 2, 3. Ini orang kedua laki-laki. Orang kedua itu mukhotob yang kita ajak bicara. Berarti anta berarti Pak DKM sendirian, antuma nanti berdua yang pakai baju putih berdua, antum kita semua.
Ente itu bahasa Betawi. Iya, sama kayak orang Betawi, orang Betawi waktu ke Arab, ngelihat ngelihat ada apa namanya, ada hewan kok gede banget gitu. Hewan gede banget. Kata orang Arab, ente mau kemana? Gitu. Sama dia dikira, oh binatang yang gede itu namanya ente. Gitu. Makanya namanya onta. Padahal bahasa Arabnya onta apa Pak? Ya kan? Jamal kan? Jamalun. Ya kan? Bukan Jamal yang artinya cantik itu, bukan. Jamal, Jamalun itu artinya onta. Apa? Iya, tinggal ada alifnya apa enggak. Jamalun artinya cantik. Kalau Jamalun artinya onta. Ya tergantung yang ngomong lah. Tergantung yang ngomong gitu. Itu ini domain, kata kerja tidak bisa terpisah dari domir. Domir itu kata pelakunya. Itu. Semuanya ada 14, yang terulang 2, berarti ada 12. Terulang, huma 2 kali. Dan tadi kan huwa, huma, hum, hiya, huma lagi kan. Nah, humanya 2 kali. Berarti kan diambil 1 aja. Anta juga begitu, antuma 2 kali. Anta, antuma, antum, anti, antuma lagi kan. Antuma 2 kali. Jadi sebetulnya semua domir itu cuman ada 12. Cuman kan di sini kan diulang lagi, kenapa? Karena supaya apa, yang laki-laki dapat, yang perempuan dapat, mudzakkar dapat, muannats dapat. Gitu. Sebetulnya antum itu untuk kalian laki-laki. Antum itu. Jamak. Kalau perempuan kan antunna. Antum, pakainya antum. Iya. Dimenangkan yang mudzakkar. Kalau yang muannas itu biasanya khusus untuk muannas semua. Kalau laki-laki perempuan pakainya antum sekalian, antum. Nah, kalimat antum dalam percakapan itu maknanya anta. Ya, antum mau kemana? Padahal yang ditanya cuma 1 orang. Ya, dalam percakapan kalimat anta itu jarang dipakai karena kayaknya nggak sopan. Iya, makanya kan kalimat anta itu ya khusus apa namanya dalam apa ya? Iya, misalnya kayak gini. Assalamualaikum. Saya ngomong ke Bapak 1 orang. Pak, Assalamualaikum. Padahal kan Bapak cuma 1 orang. Iya kan? Tapi tetap menggunakan menggunakan antum. Ya kan, jamak kan? Itu. Makanya dalam percakapan sehari-hari kalimat itu apa ya? Dipakai karena mungkin lebih ke arah kesopanan mungkin ya, sopan mengajak orang yang diajak bicara. Kalau kayak kita itu ya kamu sama Anda, mungkin itu. Ya. Nah, kalau salam menggunakan kata kamu itu untuk Rasul. Misalnya assalamualaikum. Nah, itu ya Rasulullah. Ya, Rasulullah boleh disalami sendirian boleh. Ya Rasul, assalamualaikum gitu. Tapi kalau untuk selain Rasul menggunakan kata menggunakan kata kalian. Iya, artinya dalam pemakaiannya begitu. Rata ya.
Rata-rata begitu kalau Rasul menggunakan kata assalamualaikum. Nabi para sahabat itu ketika memanggil Rasul ya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu. Tapi terus kemudian ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada sahabat menggunakan kata assalamualaikum. Walaupun sahabatnya saat itu cuman satu orang. Gitu. Dan kalau di bacaan maulid malah assalamu alayka ya habibi, assalamu alayka ya Rasulullah. Ini kan Pak ya. Jadi kalau Rasul menggunakan kata assalamu alayka. Iya, karena anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu kan maksudnya, ya Rasul, anta syamsun, engkau itu laksana matahari. Anta badrun, engkau laksana bulan purnama. Ya, anta nurun, engkau laksana cahaya. Jadi kalimatnya itu menggunakan majas yang sangat tinggi. Ya, kalau kita ngomong ke orang, engkau ini seperti matahari, itu masih apa namanya, masih kurang meyakinkan. Tapi kalau kita ngomong engkaulah mataharinya, nah itu udah melebihi segala-galanya itu. Itu. Apa itu namanya? Metafora. Iya, artinya tidak semerta-merta dari bahasa Arab di bahasa Indonesia kan seperti apa adanya itu. Nah, itu bahasa Quran itu juga begitu ternyata. Itu. Iya, perumpamaan. Jadi kayak misalnya ada kalimat anta syamsun, itu kan kalau diterjemahkan apa, Pak? Anta kamu, syamsun matahari. Kamu matahari. Itu dalam penerjemahan engkau seperti matahari. Nah. Ya. Natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami, ya, karena berawalanna berarti pelakunya kami. Kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya aba'ana, orang-orang tua kami. Dan apakah jikalau nenek moyang mereka atau orang-orang tua mereka la yaqiluna syai'a, mereka tidak berpikir syai'an sedikit pun atau sesuatu pun, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini ibaratnya orang Bani Israel, mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Itu kenapa? Karena mereka beranggapan hanya kitab yang diturunkan kepada Bani Israel lah yang kita ikuti. Berarti apa? Bani Israel tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad ini bukan keturunan Israel. Maka mereka tidak mau percaya. Itu. Padahal tahu lah yaqiluna syai'a wa la yahtadun, jelas. Mereka nggak mau gunakan apa? Nggak mau gunakan akal pikirannya. Itu. Kalau itu kembalikan kepada keturunan Ibrahim, Nabi Muhammad justru malah apa? Ada keturunan langsung Nabi Ibrahim. Itu. Nah, mengajak mereka orang-orang kafir itu ada triknya, ada tata caranya. Apa itu? Wa masalu, dan perumpamaan. Wa masalu, dan perumpamaan. Alladzina kafaru. Apa Pak? Orang-orang yang kafir. Kamasali, seperti perumpamaan. Alladzi, nah, di sini ada dua kali alladzi. Yang pertama menggunakan kata alladzina, ada ya nunnya.
gitu ya Pak. Yang kedua tanpa ya nun, ya aja, alladzi saja. Nah, berarti kalimat yang pertama tadi ada ya nun berarti jamak, gitu ya Pak. Jamak, kok J-nya nggak ada. Jamak. Nah, kalau tidak ada ya nun berarti mufrad. Mufrad itu apa? Sendiri, tunggal. Gitu ya Pak. Jadi perumpamaan karena jamak orangnya dua kali, orang-orang yang kafaru kafir, perumpamaan orang-orang kafir itu seperti apa? Kamasalil ladzi, seperti orang yang, kalau yang kedua orangnya sekali karena tunggal ya Pak ya, seperti orang yang yan'iku, apa artinya yan'iku? Yang menyeru, menyeru bima la yasma'u, bima dua kata ya, dengan apa atau pada apa, la yasma'u yang ia tidak mendengar, illa du'aan, illa kecuali du'aan, du'aan apa Pak? Ajakan, ajakan. Kalimat ini mana itu hampir sama. Ajakan, wanidaan, nida artinya panggilan. Bapak tahu maksudnya ayat ini apa? Kalau nidaan apa? Kan sama. Menyeru, mengajak, memanggil, meminta, itu kan sebenarnya kan hampir-hampir sama. Disamain aja ya. Kalau di itu apa? Yang nidaan apa? Seruan. Padahal yang ikut tadi juga artinya seruan juga. Ya kan? Jadi yang ikut, duaan, nidaan itu seperti maknanya sama. Ya. Kalau duaan apa? Ajak panggilan. Illa du'aan wa nidaan, seperti apa? Kecuali panggilan, wanidaan dan seruan. Perumpamaan orang-orang kafir mengajak orang-orang kafir itu seperti orang yang menyeru pada apa-apa yang tidak ia dengar. Kecuali dia hanya mendengar apa? Du'aan, wanidaan, panggilan dan seruan. Bapak memahami gimana? Gimana Pak sih? Bingung nggak? Bingung. Kalau saya pernah baca, ini saya pernah baca. Dicontohkannya begini. Ya, mengajak orang kafir untuk masuk Islam, mengajak orang kafir untuk mempercayai Rasul atau mempercayai apa yang diturunkan tadi itu. Kan mereka kan mengatakan, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati oleh orang tua kami. Sehingga mereka menjadi orang yang tidak percaya. Nah, mengajak mereka yang seperti itu ya diibaratkan kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Kalau tafsir Al-Misbah di Bapak siapa yang Quraisy Shihab itu ya. Itu kalau menafsirkan ayat ini dalam pesannya itu seperti penggembala kambing yang memanggil kambingnya, Pak. Memanggil kambingnya cukup dengan seruan saja, duaan. Ntar kambingnya pada dekat. Ayam ikut dekat gak, Pak? Kalau kita ker, yang dekat itu ayam apa kambing? Ayam aja. Kambing walaupun dengar nggak ikut dekat. Ya Pak? Kalau saya ngomong hus, itu ayam pergi. Ayam pergi. Kambing enggak, belum tentu. Belum tentu. Ya Pak?
Terus kemudian tok 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 tok, misalnya ada bebek, jangan Pak. Tapi ayam tetap aja dia, karena tidak merasa mendapat panggilan itu. Itu maksudnya illa du'aan wanidaan. Ini menggambarkan tuh kayak gitu. Nah terus diaplikasikan ke orang-orang kafir itu bagaimana? Yaitu tadi, kalau orang kafir itu dikatakan bahwa kitab ini adalah kitabnya Bani Israel, mereka ikut. Yang enggak Bani Israel, ya nanti enggak mau ikut. Gitu. Nah, berarti ketika seseorang ingin mendakwai orang, katakanlah orang non-Islam, orang yang belum masuk Islam, berarti kan harus dengan apa Pak? Harus dengan tata cara, iya, menyesuaikan dengan apa Pak? Dengan orang yang diajak bicara. Gitu. Berarti apa? Tidak semua apa yang disampaikan di dalam mimbar ini orang kafir itu percaya, belum tentu. Ya, makanya kan dalam hal orang berdakwah itu adalah bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam hal orang berdakwah yang didahulukan harus hikmahnya dulu. Mengajak dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik, contoh yang baik. Itu. Walaupun kamu terangkan sebanyak ayat mereka akan melakukan mereka. Mungkin ibaratnya sudah beda dari beberapa itu memperhatikan mereka. Ya. Karena walaupun kamu kasih keterangan banyak, ya tetap juga akan melakukan. Ya, makanya kan ada orang-orang kafir. Ini kan walaupun di sini disebutkan alladzina kafaru ya. Ada orang kafir yang memang sudah dinas oleh Allah SWT dalam Al-Quran sudah tidak akan masuk Islam. Ada istilah orang-orang kafir yang suatu saat dia akan mendapatkan hidayah. Nah, mengajak mereka itu harus dengan apa? Dengan cara-cara tertentu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga begitu. Rasul itu kalau ngajak orang-orang Yahudi Nasrani, ya mereka disebutkan ya ahlul kitab, ahli kitab. Dihargai, artinya apa? Dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, ya orang-orang Bani Israel itu kemudian ada yang menerima ajakan dari Rasulullah. Jadi mereka hanya mendengar du'aan wanidaan. Mereka hanya mendengar ucapan-ucapan, panggilan-panggilan, seruan-seruan yang mereka kenal. Ya, diibaratkan kayak tadi, kayak kambing, begitu dipanggil hu, kok terus kemudian apa? Kambingnya yang datang, hewan selain kambing enggak ikut datang. Makanya terus kemudian ketika ada adzan nih Pak, ada adzan. Ketika adzan itu kemudian di bahasa Indonesia kan, boleh nggak sih Pak? Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Misalnya begitu. Misalnya Al-Maghfirah bikin biar viral gitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Rasul ya begitu, ya jangan dirubah-rubah. Seperti takbir ketika takbiratul ihram, nggak boleh kan Pak, dirubah-rubah menjadi bahasa lain kan nggak boleh kan. Nah, adzan juga begitu. Nah, orang yang dengar adzan, yang tahu artinya hayya ala sholah, yang tahu loh Pak, misalnya penduduk di sini tahu, ngerti, kalau hayya ala sholah itu artinya apa? Mari kita sholat kan? Ayo kita sholat. Ternyata yang datang untuk sholat berapa orang? 60-an misalnya, 60 orang misalnya. Ya, misalnya gitu. Karena itu tadi illa du'aan wanidaan. Ya, seruannya sama tapi ada yang dengar, ada yang tidak. Dengernya sama tapi ada yang datang, ada yang tidak.
Maka itu istilahnya summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun mereka apa? Tuli. Bukmun mereka bisu. Umyun mereka buta. Dalam hal ini panggilan seruan yang baik belum tentu menjadikan seseorang itu baik. Gitu. Jadi jangan heran ketika ada misalnya orang ini ceramah kemana-mana, kok malah cabul sama anaknya sendiri. Misalnya misalnya. Karena apa? Kebaikan yang ada pada dirinya belum meresap ke dalam hatinya. Sehingga tidak mampu untuk apa Pak? Tidak mampu untuk menguasai hawa nafsunya itu. Nggak mampu. Sehingga dia masih tergoda sana-sini. Nah, orang yang tidak menghiraukan panggilan dan nidaan tadi, sumun bukmun umyun. Sumun bukmun umyun itu sumun itu apa? Tuli. Yang paling didahulukan adalah tulinya. Karena indera yang pertama digunakan untuk mengenal Rasulullah itu telinga. Kalau melihat, udah dari dulu melihat. Rasulullah dari kecil, orang-orang kafir itu tahu Rasul dari kecilnya seperti apa. Tapi kalau dengar apa yang diucapkan oleh Rasul, Quran dibacakan oleh Rasul, itu baru kali itu. Maka sumun didahulukan. Ya, makanya kan khatamallahu ala qulubihim wa ala apa? Sam'i dulu. Sam'inya. Baru absor, Pak. Baru penglihatan. Nah, yang dibutuhkan ketika itu, pertama kan hati. Hati itu kan untuk membenarkan semuanya. Ya. Setelah itu digunakanlah telinga. Jadi dulu para sahabat kalau mau mempelajari Quran, itu cukup dengerin saja, Pak. Ya, kalau Bapak ngaji kok jiping, itu kembali lagi daripada masa apa? Pada masa Rasul. Sahabat itu nggak berani nulis kalau nggak disuruh sama Nabi. Gitu Pak. Cukup dibutuhkan apa? Telinga. Dengerin tok Pak. Apal, dengerin tok langsung bisa. Yang paling bagus yang nulis. Lah kan akhirnya kan kebutuhan kita kan macam-macam. Kalau Bapak bisa cukup dengerin saja, pakai Pak. Tapi kenyataannya kan enggak Pak. Baru 5 menit dengerin, menit ke-6 lupa. Iya kan, karena itu. Tapi kalau kita Ya. Iya. Kalau ikra nanti kan Bapak bisa lihat di kalimat Bismi Rabbik. Ya, ikra Bismi Rabbik. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Membaca, itu kalau membaca tulisan dengan mata. Kalau membaca perasaan dengan hati. Apa ya? Baca. Ya. Enggak. Iya, jadi kan gini, awal mulanya suatu pengetahuan bisa masuk ke dalam hati itu melalui apa dulu? Melalui pendengaran, Pak. Sebelum kita bisa baca, sebelum apa-apa bisa, itu melalui apa? Pendengaran dulu. Al-Quran juga sama. Sahabat menerima Al-Quran pertama dari Rasul itu bukan melalui tulisan, tapi melalui pendengaran. Suara. Melalui suaranya Rasul. Nah, baru setelah suara ini selesai, masa suara itu selesai, baru dibutuhkan mata. Yaitu apa? Tulisan. Baru dibutuhkan apa? Tulisan. Periode telinga itu kan zaman sahabat.
Begitu Nabi Muhammad sudah nggak ada, apa yang dibutuhkan? Tulisan, Pak. Mata. Makanya Abu Bakar ngumpulin orang-orang, ya, ngumpulin orang-orang supaya siapa yang bisa nulis, siapa yang boleh dikumpulin. Sebelum dicatat, sebelum ditulis, keburu Abu Bakar meninggal. Dilanjutkanlah oleh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngumpulin orang-orang. Meninggal lagi. Akhirnya terus kemudian ketemu Utsman, diterusin sama Utsman. Makanya khotnya namanya khot Utsmani. Berarti apa? Periode mendengar sudah selesai. Barulah kemudian periodenya apa, Pak? Melihat. Melihat kan? Akhirnya apa? Orang yang tidak hafal tetap bisa baca Quran. Kalau kalimat Iqra yang pertama, saya yakin yang dimaksud bukan baca tulisan. Gitu. Saya yakin bukan baca tulisan. Gitu. Karena ini saya dalam sekarang kalau banyak Ustaz atau Pak Kiai dan guru sana sering-seringlah mendatang untuk mendengarkan, tapi bukan udah ini baca ini atau baca ini gitu kan. Padahal sekarang kalau udah mendengarkan itu kan sudah berarti sekarang. iya. Nah, sekarang kan begini, periode mendengar saja sudah selesai. Periode membaca itu sudah hampir punah. Orang udah males baca. Kembali lagi ke mendengar lagi. Iya kan? Maka sekarang dalam hal orang ingin mempelajari Al-Quran, semua panca indera digunakan. Ya Pak ya? Dengerin iya, ngelihat tulisan iya, tangan ikut bergerak untuk nyatet. Masih nggak cukup direkam. Dengerin lagi, dicatat lagi. Ya. Sekarang itu malah orang ngapalin Quran, tangan disuruh bergerak. Tangan disuruh bergerak. Metodenya pusat siapa itu? Suruh bergerak. Kalau ada nama Allah, suruh nunjuk-nunjuk ke atas. Terus kemudian macam-macam suruh bergerak-bergerak. Kalau bumi suruh ngomong begini. Enggak, siapa sih Ustadz yang di TV itu loh, Ustadz? Ustadz. Iya kan? Jadi menghafal Quran dengan metode gerakan. Loh, sekarang sudah periodenya sudah macam-macam. Quran juga begitu. Dulu Quran tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Zaman sekarang udah berubah, ditambah-tambah, diwarna-warnain, pada digaris bawahi, ditulisin idgham, ditulisin idhar, macam-macam sekarang. 3 baris pertama dikasih blok merah, 3 baris kedua dikasih blok biru, macam-macam. Ya kan, Quran hafalan. Terus sekarang metode itu, kalau Bapak berani mengatakan bid'ah, Pak, itu semua itu. Lah iya kan. Itu kan harus hasil kreasinya manusia tuh, Pak. Bapak berani nggak ngomong itu bid'ah? Kullu bid'atin dolalah itu, kalau berani nggak? Iya kan, Pak? Maksudnya ya kita fair-fairan aja, nggak usah perkenangan yang itu kan nggak usah begitu, nggak usah pengecualian. Kan katanya semuanya. Itu maksudnya, Pak. Jadi ketika seseorang dalam hal mempelajari Quran itu memang bertahapnya luar biasa, perubahan-perubahannya. Makanya kan ilmu-ilmu itu kan datangnya belakangan. Ilmu tajwid belakangan, ilmu soroh belakangan, ilmu nahwu belakangan. Sementara Al-Qur'annya sudah ada. Malah nggak ada ceritanya Al-Qur'an ngikutin ilmu sorof, nggak ada. Justru ilmu sorof yang mengikuti Al-Qur'an. Gitu. Iya. Orang itu berkreasi, Pak. Berkreasi supaya gimana caranya dalam hal mempelajari yang katanya ini sulit itu jadi mudah gitu. Nah, kayak kita juga begitu kan, ada yang kita warnain merah, ada yang kita warnain biru. Supaya apa? Supaya gampang diingat.
Walaupun begitu pun tetap 10 menit kita paham, nanti menit ke-11 lupa lagi. Itu. Lupa lagi, ya Allah. Gitu. Gitu. Zamannya Nabi itu kan hanya fokus ke Ya. ilmu lain kan belum banyak. Ya. Jadi kenapa kok di zaman Nabi itu periodenya periode mendengar, gitu ya Pak ya? Ya karena pokoknya masih ada. Orang nggak perlu pusing untuk memahami Quran, cukup datang kepada Rasul nanya, penjelasannya pasti benar. Pasti benar. Bahkan para sahabat ada kok yang nggak berani nanya ke Rasul, itu ada kok Pak. Sungkan. Kadang-kadang yang di belakang-belakang itu Pak, yang pada kan sahabat Nabi nggak semuanya dekat dengan Rasul. Bahkan untuk sekedar mendangak aja misalnya, melihat Rasul aja nggak berani. Karena saking tawaduknya mereka kepada Rasul. Loh, orang-orang yang kayak gitu tuh, ya, mereka kan tidak semua sahabat itu Abu Hurairah. Ya Pak ya, nggak semuanya. Karena Abu Hurairah memang memang kayaknya memang diciptakan dalam keadaan hartanya nggak begitu banyak. Ada yang mengatakan orang miskin, ya kan Pak? Setiap hari punya waktu, orang yang paling punya waktu bersama Rasul. Hadisnya makanya paling banyak. Kenapa? Karena sering bersama-sama dengan Rasul. Nah kalau pemimpin-pemimpinnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya malah hadisnya malah sedikit. Kenapa? Jarang bersama-sama dengan Rasul. Mereka bisnismen kok. Gitu. Ya buat gampangannya ya, kalau di lingkungan pesantren, ya Abu Hurairah ini orang dalam. Oh iya, abdi dalam. Orang yang ngerti, benar-benar ngerti Rasulullah itu seperti apa. Tapi giliran nanti di dalam kamar, yang paling banyak siapa hadisnya? Aisyah. Kenapa kok bukan istrinya yang lain? Ya karena Aisyah paling muda kan Pak. Yang paling membersamai Rasul itu paling sering. Gitu. Dan beliau. Oh iya, jadi justru kalau yang jadi pembantunya malah jarang ngaji Pak. Jarang ngaji. Enggak, orang masuk abdi itu kan macam-macam jalurnya. Awalnya jalur sudah rajin duluan, Pak. Ada yang jalur rajin duluan, akhirnya dipilih kiai. Dipilih kiai ada. Ada yang jalurnya jalur kemiskinan. Memang nggak punya, mau sekolah nggak bisa, tapi pengen mondok, akhirnya ikut dalam. Ada macam-macam. Gitu. Kalau saya kayak dulu saya itu jalurnya jalur nggak punya. Jalur nggak punya. Beli kitab nggak punya, beli apa nggak punya. Akhirnya ya udah ngurusin anaknya kiai aja udah. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Oh ya. Jadi ketiga hal ini summun bukmun umyun. Itu kan menandakan bahwa seseorang, pertama, sumun, tuli itu apa sih Pak? Tidak mendengar apa punya pendengaran tapi tidak dipakai. Nah, dalam urusan ini punya pendengaran tapi tidak dipakai. Yo gini loh, pemikiran kita harus begini. Orang yang dengar adzan, ada dua orang. Yang satu memang tuli, nggak dengar. Yang satu dengar tapi nggak datang. Dua-duanya nggak datang ke masjid. Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Yang dengar tapi nggak datang kan? Nggak, kalau misalnya Pak DKI mewajibkan setiap orang yang dengar azan wajib datang, misalnya gitu. Ada orang yang nggak dengar, nggak datang. Ada yang dengar tapi nggak datang.
Yang salah yang mana? Nah, itu sumun namanya. Mereka kenal Rasul. Iya, tapi tidak mau pendengarannya itu digunakan untuk menjadikan dia menjadi orang yang beriman. Itu sumun. Bukmun juga begitu. Bukmun artinya bisu. Bukan berarti orang yang nggak bisa bicara, bukan. Bukan ini bukmun bisu yang bukan bisu yang cacat, bukan. Ada orang bisu nggak bisa baca Quran. Tapi ada orang bisa ngomong nggak bisa baca Quran. Yang bisa yang mana? Ya itu. Ini maksudnya bukmun itu. Mereka kenal sama Rasul tapi lisannya tidak dipergunakan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Bisu namanya, Pak. Bisu. Buta juga sama. Ini bukan buta yang nggak bisa melihat, bukan. Ada orang yang matanya buta nggak bisa baca Quran. Ada orang yang matanya buta. Ada orang yang bisa melihat tapi nggak bisa baca Quran. Kan akhirnya jadi hina toh, Pak. Nah, kita juga nanti dihinakan dengan ada orang yang matanya buta, baca Qurannya lebih fasih. Lebih hina lagi kita. Ada orang yang matanya buta, hafal Quran loh, Pak, coba itu. Saya punya kiai namanya Pak Kiai Solihin di kampung itu. Matanya buta, Pak. Hafal Quran. Coba itu. Belajarnya di pendengaran tadi itu. Dia menggunakan benar-benar pendengarannya dipakai. Santrinya banyak, coba, Pak. Santrinya banyak. Pak Kiai Solihin namanya. Ya. Santrinya banyak, santrinya yang ngapalin Quran, Pak. Santrinya. Gitu. Kan aneh kan, Pak? Maksudnya aneh itu gini, kitanya yang bisa ngelihat, tapi nggak hafal. Ada yang matanya nggak bisa ngelihat, tapi justru malah hafal. Ya berarti kita ini ya umyun, mata kita ini sebetulnya buta. Tapi alhamdulillahnya walaupun buta, tidak sampai bisu kita itu, masih tetap mau ngucapin dikit-dikit. Ina atau ina mah tetap. kuliah yol kafirun juga jarang-jarang. Kul wahad oke lah, nggak apa-apa. Iya, itu aja. Jadi imam udah bangga banget. Gitu. Pulang umroh cerita. Saya kemarin jadi imam di Masjidil Haram. Wah, iya. Karena masbuk, Pak, udah ketinggalan, akhirnya sama jamaah jadi imam. Karena ketinggalan, ya Pak ya. Imam di Masjidil Haram, dia katanya cerita. Saya jadi, iya, kalau saya jadi imam Masjidil Haram. Nggak taunya masbuk, karena ketinggalan. Keren kan, jadi imam di Masjidil Haram. Iya. Iya, begitu nyampe Masjidil Haram udah selesai. Mau nggak mau kan harus ada yang jadi imam, Pak, ya kan? Allah kan mana? Perumpamaan orang-orang kafir seperti perumpamaan orang yang menyeru pada apa-apa yang tidak mendengar, kecuali hanya apa? Hanya panggilan wanita dan hanya seruan. Sumun mereka tuli, bukmun mereka bisu, umyun mereka buta. Fahum la yaqilun, maka mereka tidak berpikir. Mereka tidak berpikir. Kita tambah satu lagi ya biar itu. Oh ya, jadi gini, ketika ada kalimat alladzina kafaru, ya, tetapi di situ tidak disebutkan kafir kepada siapa, maka maknanya adalah kafir yang dimaksud adalah ingkar, keingkaran, nggak percaya, keingkaran itu, Pak. Ya pekerjaannya, kan gini. Kalau ada kalimat alladzina,
Berarti kan kalimat ini bermakna perbuatannya. Walaupun maknanya orang-orang kafir, itu sebenarnya maknanya adalah orang-orang yang sedang dalam kekafiran. Nah, kalimat sedang dalam kekafiran ini tidak semerta-merta dimaknai kafir yang orang yang ingkar, orang yang musyrik, itu enggak. Gitu. Makanya selain kafir apa? Dalam bahasa Indonesia. Ingkar, misalnya dimaknai ingkar, ya tinggal diganti perumpamaan orang-orang yang ingkar. Nah, nanti penyebutan orang-orang yang ingkar itu siapa? Nah, nanti tinggal dilihat di apa, Pak? Dilihat di penafsirannya, gitu maksudnya, caranya. Bapak juga harus punya kayak misalnya apa? Aplikasi begini itu untuk misalnya tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 171. Gitu. Ya, misalnya ini perumpamaan orang-orang yang kafir atau ingkar gitu ya Pak, karena memang tidak ada kata binya. Misal alladzina kafaru billah, orang-orang ada kalimat billah berarti dimaknai kafir, kan itu tidak ada. Kalimat sumun bukmun umyun itu memang gambaran orang-orang munafik Pak, sebenarnya menggambarkan kondisi orang munafik itu seperti itu. Punya mata tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan, punya lisan tidak digunakan gitu. Jadi kondisi orang-orang munafik sebetulnya. Kayak di awal-awal Al-Baqarah kemarin kan gitu. Ya sumun bukmun umyun fahum la yarji'un itu kan. Itu kan kondisi menceritakan tentang kondisi orang munafik. Nah, misalnya kayak tadi. Bima la yasma'u tadi ya. Wa masalu itu ai sifat. Perumpamaan itu mensifat. Sifat orang-orang kafir itu siapa? Yang dimaksud orang kafir itu waman yad'uhum ilal huda. Ya, siapa orang-orang kafir yang dimaksud ini? Waman yad'u, ya, man orang yang yad'u yang mengajak hum mereka ilal huda kepada al huda. Ya, pada petunjuk. Nah, maksudnya siapa ini? Kama salilladzi yan iku ayu sawitu bersuara. Saut itu kan suara. La yasma'u illa du'aan wa nidaan, maksudnya apa? Sautan la yafhamu maknahu. Suara yang tidak bisa dipahami maknanya. Maksudnya apa? Fisima ilmu idoh, seperti mendengarkan ceramah. Wa adami tudab buruha, dan meniadakan tadaburnya. Kalbaha ini tasma'u sautira'iha, seperti bahaim. Bahaim apa? Penggembala, ya, yang mendengar seperti binatang-binatang penggembala itu. Tasma'u sautira'iha, yang mendengarkan suara penggembalanya. Wala tafhamuhu hum, ya, tetapi mereka tidak paham. Maka mereka disebut apa? Summun, bukmun, umyun. Itu. Ya misalnya kayak tadi, kayak kambing yang datang. Sebenarnya kan mereka nggak tahu. Disuruh datang itu suruh ngapain? Kadang-kadang yang mengembala suruh datang malah mau dipegang, mau disembelih. Ya, iya, maksudnya kan di ker. Akhirnya ayam datang. Ayam datang. Dan datang itu justru malah dipegang, tangkap, sembelih. Loh, kalau ayam tahu kalau bakal disembelih, kira-kira mau datang nggak? Itu. Makanya kalau pas kan ada cerita, Imam Bukhari itu lagi ngeriwayatin hadis. Hadis. Ini dengar hadis dari ini. Begitu tanya, dengerin hadis ini dari siapa? Oh, dari si A. Dari si A. Dengerinnya dari si A. Datanglah jauh-jauh tuh Imam Bukhari datang. Begitu datang ketemu sama orangnya, itu rumahnya. Nah, orangnya itu lagi ngasih makan ayam, Pak. Makan ayam. Ternyata apa yang dimakanin itu nggak ada, makanannya nggak ada. Artinya ayam ini dibohongin. Habis itu Imam Bukhari langsung balik, Pak.
nggak jadi nanya tentang hadis itu. Padahal cuma bohongin siapa, Pak? Bohongin ayam. Akhirnya hadis itu menjadi nggak sahih gitu loh, Pak. Gara-gara itu. Iya, iya. Sampai segitunya. Makanya kalau ada orang baca hadis kok di kitab Bukhari, Muslim ada, udah hampir 100% pasti apa? Pasti sahihnya. Karena udah diteliti, Pak, itu. Udah diteliti sampai segitunya tadi itu contohnya tuh. Enggak. Fit and proper test enggak lulus itu. Tes kejujurannya salah itu kan. Pasti enggak lolos. Iya. Nah, itu terserah. Iya, itu malah nggak dosa, Pak. Karena yang kita omelin nggak paham. Kalau ngomelin orang dengan bahasa yang orang itu omelin nggak tahu, itu nggak dosa. Ngomelin orang Arab pakai bahasa Jawa, kan marah banget. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ya, sampai satu lagi biar pas 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibatima, dari thayyibat apa? Yang baik-baik, marozakna, apa-apa yang kami rezekikan pada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kuntum kalian iyahu hanya kepadanya, ta'buduna kalian menyembah. Ini urutannya, jika kalian menyembah hanya kepadanya. Iyahu mendahului kata ta'budun, itu sama dengan iyaka na'budu. Iyakanya didahulukan, padahal kan iyaka ini objek dari kalimat ta'budun. Tapi kadang-kadang memang ada objek yang mendahului predikat. Nah, itu menunjukkan makna apa? Makna bahwasannya objek di situ sangat diutamakan daripada predikatnya. Misalnya kalau ditanya antara dia dengan menyembah, lebih utama mana, Pak? Lebih diutamakan dianya, gitu, daripada menyembah. Kalau dia ini kalau nggak ada, nggak mungkin ada menyembah. Gitu ya, artinya apa? Adanya orang menyembah itu ya karena ada di dia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada, nanti bisa dicari apa namanya pemahamannya, korelasi antara makan dengan bersyukur. Ya, rata-rata orang yang bersyukur itu pasti ngajak apa? Makan. Ya, iya. Ya, intinya angpau itu untuk makan ya, untuk gitu. Ya makanya kan memang gitu kan. Kan ada waskuruli wala apa tuh yang di surat Al-Baqarah 185 atau 184 itu kan. Jadi bersyukur itu ya memang dengan makan. Nanti ada ini kan sebentar lagi ada tuh. Jadi ada perintah untuk apa? Perintah makan dan perintah bersyukur. Kalau kalian bisa makan, bersyukurlah. Ya, kalau menunjukkan rasa syukurmu dengan cara mengajak orang lain makan. Ayo kita bersyukur. Ya. Oh ya, jadi kalimat in itu, in ini ya, kalimat in ini harus ketemu fi'il, Pak. In itu harus ketemu fi'il. Ya, in itu harus ketemu apa? Fi'il. Kalau in ketemu antum, in maknanya tidak, bukan jika lagi. Ya, ini baterainya ngajak selesai, nggak apa-apa, udah biar ini udah mau selesai juga kok. Ya. Jadi, kenapa kok makainya kuntum? Karena in bermakna jika. Kalau in bermakna tidak, ya, kalau in bermakna tidak, maka nanti setelahnya adalah antum. Kalau in antum, tidaklah kalian. Kalau in kuntum, jika kalian. Gitu. Jadi
makanlah dan bersyukurlah jika kalian itu hanya kepadanya, pada Allah kalian menyembah. Jadi ternyata makan itu kalau diniati baik akan menjadi kebaikan. Karena perintah, menjalankan perintah. Padahal makan yang kelihatannya itu remeh, bukan nggak baik, tapi diremehkan. Sekedar makan itu ibadah. Ibadah yang enak. Ibadah yang enak itu kan makan, hubungan suami istri, tidur, istirahat, itu kan ibadah-ibadah yang enak. Maka jadikan begini, jadikan sholat itu menjadi istirahat. Sholat, Pak. Jadikan sholat kita itu menjadi istirahatnya kita. Jangan jadikan beban. Iya, ngaji, jangan jadi beban, jadikan istirahat. Supaya nyaman. Ngaji. Makanya ngaji jangan serius-serius. Lu namanya orang istirahat kok, Pak. Namanya orang istirahat. Iya, ngaji apa aja, belajar apa aja. Baca Quran jadikan baca Quran itu istirahatnya kita. Sehingga orang nyaman baca Qurannya. Makanya terus kemudian apa? Baca Quran. Ya udahlah, nggak usah terlalu, wah sehari harus 1 juz. Kalau nggak kuat nggak usah. Nah, berarti Bapak tidur dalam kondisi membaca Quran. Loh itu cakep itu, Pak. Loh iya, loh. Nah, kalau kita tidur ngantuk itu kan menunjukkan kalau kita itu hamba Allah. Ya, Pak ya? Karena yang tidak tidur, yang tidak ngantuk itu hanya siapa? Hanya Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Yang nggak ngantuk, yang nggak tidur itu hanya Allah. Nah, kita emang siapa? Itu. Jadi pas ngaji terus merem, saya diamin, wah ini manusia nih. Wah manusia beneran. Itu. Karena iya, Rasulullah kan sering. Ya. Manaki biha. Ya. Ya, itu jangan diartikan tamasya itu pokoknya. Jalan-jalan itu nggak harus kemana-mana. Di rumah pun kita bisa jalan-jalan. Buka Quran itu kan jalan-jalan. Fafirru ilallah. Iya, larilah kamu ilallah kepada Allah. Nah, urusan kebaikan kita harus apa? Harus semangat. Nah, semangat itu harus seneng. Makanya tadi saya bilang ngaji, jadikan ngaji ini sebagai istirahatnya kita. Kalau kita tidur di rumah bisa nyenyak, ya, bisa nyenyak karena tidak ada beban pikiran, ya Pak ya. Tidak ada beban pikiran yang ruwet, akhirnya kita bisa tidur. Nah, orang ngaji juga sama. Kalau tidak ada beban pikiran yang ini, ngajinya juga bisa rileks, bisa santai. Itu. Fastabiqu. Kita harus ada lomba. Iya. Iya kan ada wasari'u dan sari, bersegera. Fafirru kita disuruh lari. Fastabiqu kita disuruh berlomba-lomba. Jadi semuanya dalam hal kebaikan, ya, kita harus ada unsur lomba, pengen menang. Ada unsur bersungguh-sungguh, bersegera. Yang ketiga, harus ada unsur larinya. Iya. Jadi kalau sudah sepakat jam 7 mulai ya, setengah 8 kelenyat ya enggak. Iya, artinya kan berlari kepada Allah itu ya berlari pada ibadah ya Pak. Bukan Allah secara fisik, enggak kan gitu. Maksudnya kan pasti gitu. Wasari'u dan bersegeralah kamu tatbasana ila magfirah. Jadi urusan taubat, urusan minta ampun ya harus bersegera. Maksudnya kalau fastabiqul khairat, urusan kebaikan harus ada lomba gitu. Jadi memang
Dalam hal kita kebaikan memang ada unsur sungguh-sungguhnya. Ya, yujahiduna yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim itu berjihad itu ya dengan harta dan jiwa itu harus ada kesungguhan dalam hal apapun, terutama dalam hal kebaikan. Ya cukuplah ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebelumnya kita tutup, mari kita terjemahkan dulu ya. Kita terjemahkan dulu dari ayat 170, langsung terjemahnya. Dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan, mereka berkata, tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami telah dapati atasnya orang-orang tua kami. Dan apakah jikalau ada orang-orang tua mereka tidak berpikir sedikit pun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Langsung. Dan perumpamaan orang-orang kafir seperti perumpamaan orang yang menyeru pada apa-apa yang ia tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, lalu mereka tidak berpikir, dan mereka tidak berpikir juga boleh. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa-apa yang kami rizkikan pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanya kepadanya lah kalian menyembah. Boleh jika kalian menyembah hanya kepadanya, itu juga boleh. Ya, sampai ayat 172 ya. Cukup ya Pak ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Ya, kalimat menjawab itu kalimat penafsiran karena apa? Karena menyambungkan dengan kalimat kila yang tadi itu. Ya Pak ya. Ya, makna awalnya qalu ya artinya apa? Mereka berkata. Qalu itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa malah beda lagi maknanya. Qalu. Ya, ora qalu, ora ketelen. Mereka menjawab bisa. Tapi ya itu tadi, makna awalnya adalah mereka berkata. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?